Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bajri, dosen Sosiologi Agama STAI Al-Muhajirin Purwakarta, sekaligus sebagai pengurus MUI Kabupaten Purwakarta. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang mendemonstrasikan kemujizatan Al-Quran di era modern, yang hari ini nanti akan dipresentasikan oleh Dr. Yusef Salahuddin, seorang penyuluh agama Kementerian Agama Purwakarta, sekaligus sebagai Sekretaris Umum MUI Kabupaten Purwakarta. Nah, berbicara tentang kemujizatan Al-Quran di era modernitas, Al-Quran ini sebagai lautan samudra. Ketika kita berlayar di atasnya saja, kita akan menemukan pesan-pesan kebaikan. Apalagi kita akan menyelami di lautan samudra ini yang begitu luas. Nah, hari ini kita coba diskusikan dengan Pak Dr. Yusef Salahuddin. Bagaimana sih sebenarnya Pak tentang kemujizatan Al-Quran ini di era modern? Ya, yang pertama kita memfungsikan Quran sebagai kitab hudan, dan banyak sekali fungsi-fungsi Al-Quran yang disebutkan. Ada syifa, ada zikr, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana semua ayat ini bisa berdialog dengan zamannya supaya bisa menyentuh kesadaran akal dan hati manusia modern. Tentu ada istilah mukjizat. Secara semantik mukjizat itu adalah melemahkan. Karena itu terjadi Allah memberikan perangkat demonstrasi mukjizat ke berbagai nabi, ke beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan kita sepakat bahwa mukjizat pamungkas diberikan kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad sudah wafat, dan tentu disinilah posisi kita sebagai umat untuk mampu mengeluarkan cahaya-cahaya Al-Quran untuk manusia modern saat ini. Nah, tentu saja mukjizat itu secara esensial diberikan, diperuntukkan bagi mereka yang tidak percaya pada Al-Quran, tidak percaya pada Allah. Nah, tentu ada dua dimensi. Bagi yang di luar percaya pada Al-Quran, maka ini adalah mukjizat bagaimana melemahkan manusia-manusia modern. Tentu bagi kita yang sudah yakin benar pada Al-Quran adalah bagaimana hikmah-hikmah yang terkandung dalamnya betul-betul mengecas hati, mengecas akal supaya beramaliyah Qur'ani. Gitu. Oke, gini Pak, kan Al-Quran ini sebagai sebuah petunjuk kehidupan manusia. Ya. Nah, di era modern ini orang cenderung tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan. Padahal di dalam Al-Quran itu banyak pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan moral. Ini menurut Pak Yusef, apa sih yang melatar belakangi atau yang menyebabkan orang sekarang semakin jauh gitu loh dengan Al-Quran? Apa kira-kira sebab-sebabnya? Isyarat tentang nanti akan ada 3 sikap dalam mewaris Al-Quran itu sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat misalnya summa arsalnal kitab aladistofaina min ida bibadina wa minhum dolimul nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khair. Nanti kelak kata Allah akan ada 3 tipologi dalam merespon Quran. Satu adalah orang yang dolimul nafsi. Dia tahu sebetulnya pesan-pesan suci dalam Quran, tapi dia tidak mau mengamalkan. Nah, yang kedua adalah orang yang tahu pesan-pesan suci kebenaran dari Al-Quran, tapi kadang-kadang dia amalkan, kadang-kadang juga tidak, gitu ya. Yang ketiga adalah mereka yang betul-betul meresapi, menghayati, dan mengamalkan semua pesan-pesan suci dalam kitab suci Al-Quran. Orang-orang yang berada di jalur kebenaran, gitu. Nah, terkait dengan itu tentu memang perlu penajaman. Kenapa orang tahu ayat, tahu Quran, tetapi tidak mengamalkan? Dari sinilah urgensi pentingnya tafsir, urgensi pentingnya makna mukjizat dalam konteks modern. Oke, gini Pak, kan puasa ini kan sekarang jadikan momentum sebagai bagaimana meningkatkan kualitas kemanusiaan dan meningkatkan kualitas keimanan. Nah, kan puasa ini kan sebagai momentum untuk
membentuk manusia bisa menjalankan misi-misi besar, Betul. misi-misi suci dalam Al-Quran. Nah, bagaimana sih Pak kira-kira cara mentransformasikan nilai-nilai Quran itu dalam kehidupan? Sekarang kan orang hanya menghafal Quran, Apalagi pernah pejabat sumpahnya dengan Al-Quran. apalagi pejabat disumpahnya dengan Al-Quran. Nah, artinya ini bagaimana sih mentransformasikan secara istiqomah supaya perilaku-perilaku kita ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kira-kira bagaimana caranya Pak supaya kita bisa istiqomah gitu? Ya, yang pertama kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai karena gini, bahwa sebelum Ramadan ada banyak perilaku yang tiga tadi ya, ada zolimul nafsi, ada muqtasid, ada sabiqun bil khair. Nah, Ghafurur Rahmanur Rahimnya Allah menyediakan sekolahan, sebuah madrasah massal bagi 2,5 miliar kaum muslimin, yaitu melalui Ramadan. Agar apa? Agar terjadi perbaikan dalam kehidupan, agar ada peningkatan kualitas dalam hidup. Nah, salah satu diantaranya adalah kekuatan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, di mana Syahrul Quran itu adalah bulan di tempat diturunnya Al-Quran di 17 Ramadan, nuzulul Quran. Yang kedua adalah ada momen Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu betapa Allah begitu kagum terhadap apa yang Dia ciptakan Quran itu sampai ada momen Lailatul Qadar, malam penentuan. Nah, tentu Allah ingin sebelumnya kita tidak mampu membuktikan cinta pada Quran, maka menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk membuktikan cinta pada Al-Quran. Nah, bentuknya bagaimana agar nancap ke dalam hati? Ya tentu satu, kita tahu bahwa proses pembuktian itu dengan membacanya. Seberapa banyak membaca Al-Quran kita. Yang kedua adalah mengkajinya, memahaminya, dengan harapan ketika kita paham isi-isinya sehingga kita tersentuh hati, tersentuh akal untuk memperbaiki. Yang ketiga adalah implementasi. Jadi ada 3M dalam konteks Ramadan kaitan dengan penanaman Quran ke dalam hati, yaitu membaca. Dengan membaca itu juga ada efeknya, efek psikologis, ketenangan jiwa, efek tidak galau, di situ juga menjadi sangat penting. Lalu ditajamkan dengan tazkirah konten dari Al-Quran, sehingga diharapkan dengan proses tazkiyah membaca diharapkan dapat bisa terimplementasi. Oke, berarti kan Al-Quran ini kan tidak hanya sebatas dibaca, dihafal, tapi bagaimana Al-Quran ini bisa ditransformasikan dalam kehidupan. Karena dalam Al-Quran itu kan banyak pesan-pesan moral, pesan-pesan kebaikan, nilai-nilai yang memang mesti itu harus kita jadikan sebagai sebuah perilaku kita sebagai seorang muslim. Cuma ini ada sebuah semacam riset. Jadi ada riset yang mengatakan begini. Ada sekitar 33,9% orang yang melaksanakan sholat wajib dan berjamaah di masjid itu hanya 33%. Yang sholat 5 waktu tapi kadang-kadang berjamaah itu hanya sekitar 28%. Nah, artinya kan ini sangat mengkhawatirkan, Pak. Padahal sholat ini kan menjadi sebagai sebuah kewajiban. Itu perintah Quran kan. Nah, pertanyaan nih, kenapa sih Pak sebagian masyarakat kita ini perilakunya jauh gitu dari nilai-nilai Quran? Apa karena mereka sudah terjebak dengan dunia modernitas yang begitu hedonis, materialis, sehingga nilai-nilai Quran itu hanya dibaca ketika bulan Ramadan, ketika ada orang meninggal, ketika ada momen-momen kegiatan-kegiatan keagamaan. Padahal kan Al-Quran itu harus muncul dalam setiap hentakan napas kita sampai kita meninggal. Karena siapapun yang memegang Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pegangan hidup, maka hidupnya akan selamat dunia akhirat. Nah, karena dengan dunia materialis di sini, seolah Quran itu sudah tidak dianggap sakral lagi. Nah, kira-kira penyebabnya itu apa sih, Pak? Ya, Kangjeng Nabi mengisyaratkan itu. Sebetulnya kan
bermuara dari hati yang kering dari siraman-siraman Al-Quran. Karena Nabi mengatakan al-qulubu la tasda'u kama tasda'ul hadid. Hati bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Karena itu karena hatinya itu banyak karatan sehingga jiwanya rapuh, gampang tergoda untuk korupsi, gampang tergoda untuk zina, gampang tergoda untuk ini melakukan kezaliman. Satu di antaranya Rasul menjawab kenapa terjadi karatan qiraat Al-Quran, yaitu para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul membersihkan karatan itu? Maka jawabannya satu di antaranya adalah qiraat Al-Quran. Nah sekarang kita lihat, cek kaum muslimin kita misalnya, rata-rata berapa angka buta huruf Al-Quran? Hampir sekitar 65% misalnya. Itu. Yang kedua, kita cek sekarang, berapa kekuatan orang muslim membaca Al-Quran? Apalagi dengan HP sekarang ya, dengan smartphone. Maka dari indikasi baca aja sudah jarang kaum muslimin yang melakukan tadarusan, yang tidak hanya tadarusan sebulan aja, tapi setiap waktu ada kesempatan misalnya dia membaca. Di level baca aja itu efek getaran-getaran baca akan ada efek psikologisnya. Nah sekarang kebanyakan orang sudah blong gitu untuk melakukan kayak dulu, zaman dulu kan ada tadarusan pada maghrib, pada subuh. Sekarang udah nyaris hilang gitu. Nah ini salah satu diantaranya itu, bahwa aspek membuktikan cinta level baca aja sekarang sudah banyak yang hilang gitu. Itu diantaranya. Artinya kan gini, buta aksara membaca Al-Quran kan tadi sekitar 65% ya. Sehingga orang jarang membaca Al-Quran. Artinya kalau membaca Al-Quran kan orang sekarang di masyarakat modern itu merasa jadi beban. Sehingga orang banyak membuka media sosial, media yang lain, itu mereka sering kan membaca hal-hal yang begitu. Tapi ketika membaca Al-Quran kan mereka terasa malas. Kalau dulu kan tradisi dulu itu kan membaca tadarusan qiraatul Quran itu begitu menggeliat lah. Karena itu sakral kan. Nah, sekarang itu memang ada, ya memang kalaupun kita bersifat ritual formalistik seremoni itu juga tidak apa-apa. Tetapi yang paling penting itu adalah penghayatan makna. Sehingga kemudian tidak hanya sekedar tadarus, apalagi hanya ngejar target one day, one judge misalnya orang. Bukan tidak salah, tapi aspek-aspek di mana penghayatan kadang-kadang menjadi hilang, lebih pada kejaran kuantitatif ya daripada kualitatif maknawiyah gitu. Nah oleh karena itu memang benar kalau tidak salah ada sekitar 18-an ya hadis tentang keutamaan baca aja, keutamaan baca. Nah sehingga Nabi sampai mengekspos dari mulai aspek yang duniawi sampai tingkatan langit, sampai dunia dan akhirat tuh. Padilah-padilahnya kan numpuk banget. Nah, di ayat Quran memang hanya ada satu, ketika ibadah itu harus pasta'id billah. Fa'idha qara'tal Quran pasta'id billah. Nah, kenapa? Karena di belakangnya ada multi efek padilah yang besar, sehingga pasti agresi syaitan kalau baca Quran itu dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki diserang habis-habisan. Supaya tidak tidak mendapatkan multi efek dari yang dibaca. Nah, sehingga kemudian karena tidak mendapatkan multi efek ya orang malas baca Quran, hoream baca Quran. Tapi ketika hal-hal di luar itu sangat mudah. Jadi memang luar biasa penggagalan misi syaitan untuk tidak tadarus itu besar sekali. Supaya tidak mendapatkan multi padilahnya itu. Oke, mungkin itu saja ya, ya Pak. Mungkin kemujizatan tadi ya, kekuatan apa ya yang ada dalam Quran itu menjadi penting juga. Kemujizatan dalam Quran ya. Ya. Pertama, para ulama misalnya membagi ada ijaz lugawi. Ijaz lugawi itu kehebatan struktur bahasanya. Kita tahu zaman Nabi sudah jelas karena menurut para ulama menemukan kemujizatan yang pertama itu di lugawiyahnya. Karena zaman dulu zaman syair, sehingga para pendekar-pendekar syair takluk lemah ketika menghadapi
keagungan sastra Al-Quran. Nah tentu dalam konteks modern banyak riset-riset sastrawan-sastrawan dunia yang mengakui keunggulan, keindahan dari kehebatan lugawiyah Al-Quran ini. Kayak Richard Bell, Robert Montenegro Watt, itu orang-orang barat yang meriset keagungan sastra dan simpulan dia sangat luar biasa keagungan sastranya. Itu bagi yang kedua, ijaz syar'i. Ijaz syar'i itu apa? Bahwa semua ketentuan hukum Allah dalam Quran itu keren untuk kebaikan umat manusia. Misalnya kasus, kenapa korupsi sederhana melanggar perintah Allah tentang amanah? Kenapa orang yang zina melanggar ayat wala taqrabuz zina? Nah, buktinya sekarang apa? Katakanlah tren produk-produk ekonomi syariah sebagai ijaz syar'i itu mampu menarik orang untuk ikut transaksi di bank-bank syariah misalnya. Nah, yang terakhir saya kira kekuatan yang ketiga adalah ijaz ilmi, yaitu bahwa ternyata isyarat-isyarat ilmiah yang sudah ditemukan di abad sekarang itu banyak memberikan cahaya kepada para ilmuwan abad modern untuk masuk Islam karena merasa ada spirit yang sama antara Al-Quran dan sains. Nah, itu juga banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang masuk Islam karena melihat isyarat-isyarat ayat yang pas dengan spirit sains yang dia miliki. Nah, itu juga bagian dari sinar kemujizatan di abad modern. Nah, untuk kita sekarang ya aspek kemanusiaan tadi diharapkan pesan-pesan suci ini bisa menyentuh akal dan hati manusia modern, dan tugas itu ada di kita kaum muslimin bagaimana mendemonstrasikan kehebatan Quran itu bisa menjadi solusi atas problem-problem modernitas. Oke, terima kasih Prof. Yusef ya. Karena kalau kita membicarakan kemujizatan Al-Quran itu di era modern, saya kira tidak pernah akan habis. Betul. Akan terus, karena Quran itu akan terus berjalan. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ya. Maka kesimpulan dari diskusi hari ini sangat menarik. Saya bisa mengambil garis titiknya adalah kita sebagai orang Muslim punya tugas, punya misi besar untuk membentuk manusia yang paripurna. Bagaimana menjadi manusia paripurna? Ya caranya dengan bagaimana mendemonstrasikan kemujizatan Al-Quran ini di era modern. Jadikan Al-Quran ini sebagai sebuah petunjuk, karena di dalam Al-Quran ini banyak mengandung pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan moral, pesan-pesan kedamaian. Karena dengan Al-Quran maka hati kita akan menjadi tenang, hidup kita akan terarah, dan kita akan memiliki perilaku sesuai dengan Al-Quran. Dan di era modern ini, mari tetap kita jaga nilai-nilai Al-Quran, supaya nilai-nilai Al-Quran ini tidak hanya dihafal, tidak hanya diingat, tapi Al-Quran ini kita jadikan sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan problem kehidupan yang sangat akut. Terima kasih Pak Dr. Yusef yang sudah mempresentasikannya. Karena kita terbatas dengan waktu, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mendiskusikan tema yang lebih menarik lagi. Kurang lebihnya, saya sebagai host mengucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.